patut kita ketahui bahwa di dalam gereja Katolik yang merupakan bagian dari gereja apostolik, sehingga ada maksud utama mengapa satu gereja itu disebut apostolik atau non apostolik, yaitu karena apa? Karena soal kesetiaan pada tafsir, pada tafsiran awal, pada pengajaran iman awal atau yang disebut sebagai deposit fide, pada pengaturan iman awal. Seorang Iya, Katolik betul. harus ya, meskipun ia seorang klerus sekalipun, bahkan juga umat awam atau juga para scholars harus setia dengan deposit iman. Sehingga jika seseorang mengeluarkan suatu pendapat baru, pihak gereja atau otoritas gereja dalam hal ini magisterium akan menilai apakah teori asumsi teologisnya ini sesuai dengan konsensus. Nah, ini kata pentingnya, konsensus patrum atau kesepakatan bapak-bapak gereja awal. Nah, konsensus patrum ini yang menjadi titik tolak dari semuanya. Oke, itu untuk memperlengkap melengkapi apa yang menjadi penegasan di akhir Pak Jack. Bukan berarti saya mau merubah ya apa yang sudah dinarasikan oleh Pak Jack, tapi hanya sekedar oke. Nah, saya mau coba masuk di pemahaman ini, Bang Katsu dan Bang Berbagi, bahwa sebenarnya apa yang dibahas di bagian awal oleh Bang Katsu dan Bang Berbagi soal mengapa kita umat Kristen yang sering mendapat hinaan ya, apalagi hinaan terhadap Yesus, misalnya kita pengikut Bani Kolor, kok Tuhan berdoa, bahkan Tuhan kok mati telanjang. Nah, fenomena itu pertama. Kedua, kok Tuhan bisa mengalami yang namanya penistaan agama, sehingga dari situ misalnya saudara kita yang menggunakan akun John Calvin menyampaikan pertanyaan yang baik, apa perbedaan penistaan yang dialami oleh Yesus Kristus atau di zamannya itu dengan penistaan sekarang? Nah, itu fenomena kedua. Dan fenomena ketiga, mengapa sering terjadi yang namanya salah tafsir? Pihak sebelah ngotot harus seperti ini. Nah, tiga fenomena ini saya mau coba rangkum secara singkat dan detail, dan puji Tuhan semoga ini tidak melenceng dengan pemahaman yang gerejawi. Yang menjadi alasan utama atau menjadi apa ya kalau mau dibilang problematika dasar atau akar dari hal-hal yang bersifat tiga fenomena ini sesungguhnya kekurang pekaan atau itu atau kalau mau pakai bahasa teologisnya itu apa ya ignoransia atau kesalahpahaman atau pahaman terhadap misteri ilahi yang ditampilkan oleh Yesus Kristus. Saya mau sebelum saya masuk ke pembahasan, saya mau mengutip Gaudium et Spes nomor 22 ya. Harap dengarkan dengan simak bahwa Gaudium et Spes nomor 22 menjelaskan bahwa sesungguhnya hanya dalam misteri sabda yang menjelma, hanya di dalam misteri sabda yang menjelma, misteri manusia dan Allah benar-benar menjadi jelas. Apa yang dimaksudkan oleh misteri sabda yang menjelma? Itulah inkarnasi. Jadi kuncinya ya adalah inkarnasi. Jadi terhadap fenomena pertama, jika kita sebagai orang Kristen yang hidup sebagai mayoritas, apalagi gereja Katolik, yang merupakan representasi dari kekristenan sejati yang hidup di negara yang bukan agama ini, yang berbeda dengan Vatikan atau negara-negara barat, yang hidup di tengah-tengah saudara-saudari yang mayoritas bukan Kristen ini, memperoleh yang namanya atau menjumpai yang namanya serangan teologis, misalnya ujaran-ujaran yang tak pantas seperti kalian Bani Kolor, Tuhan kok mati secara telanjang. Nah, jika kita mendapatkan serangan yang demikian, kembalilah ke apa yang dikatakan oleh Gaudium et Spes nomor 22. Hanya di dalam misteri sabda yang menjelma. Artinya apa? Sebenarnya kalau kita peka secara mendalam, serangan-serangan itu turut mendukung doktrin kita malah. Bukan menyerang kita. Oh, kenapa bisa begitu Aldo? Berarti kamu mendukung loh orang Kristen itu selalu dihina. Bukan. Karena kita percaya akan Yesus Kristus di dalam iman apostolik itu bahwa di dalam Kristus terdapat yang namanya hypostatic union. Dua kodrat yang ada di dalam satu pribadi. Kita tidak hanya mengimani bahwa sosok yang mati di kayu salib itu cuma Tuhan doang, cuma keilahian toh. Nanti kita jatuh pada bidah yang namanya sabelianisme atau monofisitisme. Tetapi konsili, monofisit Bang. Yang percaya bahwa di dalam Kristus itu cuma ada kodrat Allah. Kecuali iman kita demikian, tapi tidak. Pandangan itu kita katakan bidah. Yang menjadi keimanan yang ortodoksi, yang lurus di dalam gereja Katolik itu yang seperti dikatakan oleh Konsili Kalsedon, sebagaimana yang diputuskan oleh Paus Leo bahwa Yesus Kristus adalah sungguh Allah
sungguh manusia, sungguh Allah, sungguh manusia. Maka Manusia. ketika mereka menghina Tuhan kita wafat, Tuhan kita lapar, bahkan Tuhan kita itu bisa bingung di beberapa ujaran mereka bahwa kita disebut bani kolor. Sebenarnya mereka turut mengamini bahwa inkarnasi itu sungguh terjadi. Nah, sampai sini bisa pahami dulu. Iya. Nah, Jadi ya. artinya Mengapa? inkarnasi itu sudah jadi manusia dan itu memang sudah terjadi dan mereka mengamini itu kan, berarti sisi kemanusiaan Iya, gitu ya. Iya, itu. Oke. harus Nah, begitu. harus begitu. Bahkan hinaan-hinaan atau serangan-serangan itu yang meskipun itu bukan hinaan sebenarnya kalau kita gali lebih dalam, itu justru yang membantu kita melawan kaum Gnostik loh dan kaum Doketisme. Mengapa? Kaum Gnostik dan Doketisme ini yang menolak bahwa Kristus itu menjadi manusia. Mereka yang mempertahankan Kristus itu tetap roh to, Allah to. Nah, sedangkan kita mempertahankan Kristus itu menginkarnasi menjadi manusia tanpa kehilangan kealahannya. Karena itulah dia bangkit di hari ketiga. Itu fenomena pertama yang mau coba saya luruskan di sini. Sehingga maksud utama dari presuposisi yang mau saya katakan di sini bahwa kita akan menjadi semakin elegan ketika kita dihina loh. Iya. Ya. Lewat hinaan itu sebenarnya dogma semakin ditegaskan, diteguhkan. Maka celakalah mereka yang murtad karena hinaan. Iya. Bahkan sudah menyandang status sebagai biarawati. Berarti saya dia murtad. Ya. Berarti dia belum paham kan sama Konsili Lutheran tuh sangat keras kata-katanya. Nanti kalau ada kesempatan kita bisa bahasa konsili Lutheran itu paling beda dengan konsili yang lain. Makanya saya udah Lateran maksudnya. Oh iya. Lutheran itu Lateran waktu reformasi Luther terjadi itu bahasanya paling keras, Pak. Wah, kalau betul, dijejerin dengan bahasa konsili lain itu yang paling keras. Ya. Maka itu seperti yang Kristus katakan bahwa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu karena dengan menyiksa Yesus Kristus, ya lewat hinaan, kan? secara verbal. Masih tampil kan tempat kalian? Suaramu Ya. Halo, suaranya. ini bisa? Nah, kan makin hilang, Pak. Bisa. Sudah. Nah, ini masuk. Tadi makin hilang. Sekali lagi ya saya. Udah. Oke, cek sound. Bisa? Ya, ulangi. Oke. Cek sound dulu. Jadi sebagai konklusi untuk menjawab fenomena pertama, saya katakan fenomena ya. Fenomena pertama bahwa ternyata lewat hinaan itu kebenaran semakin nampak di kita. Bahwa Sang Kristus yang adalah Allah, Firman yang adalah Logos, atau pakai bahasa Semit, mentalitas Yudaisme itu, dia sebagai membra Elohim itu sungguh-sungguh berinkarnasi. Maka mulai dari sekarang, jika kita temukan satu serangan bahwa kok Tuhan mati di salib, kita hanya menjawab dengan amin, Kyrie eleison, selamat Anda mengimani loh iman Kristen. Dengan Anda menghina kami, sesungguhnya Anda mengimani Kristen loh. Iya, Bang. Nah, kan permasalahannya kalau dari mereka kan mereka tidak meyakini bahwa Yesus mati di salib, ya kan, melainkan digantikan oleh seseorang yang lain begitu kan. Nah, ini kan jadi kebingungan, Dok. Satu sisi mereka mengakui inkarnasinya sebagai manusia, ya kan? Satu sisi pada saat peristiwa tertentu mereka tidak mengakui gitu. Itu bagaimana? Tapi kalau mau dijawab silakan, enggak juga nggak apa-apa sih. Oke. Jadi saya mau menjawabnya seperti ini. Memang itu ranah teologis ya. Karena kita dalam rangka mempertahankan iman yang diserang dengan pandangan iman yang lain. Ya. Jadi itu yang seperti saya katakan kemarin ya, bahwa ketika kita masuk atau hendak menilai keimanan yang lain itu, kita harus beranjak dari keimanan tersebut, bukan bertolak dari keimanan kita. Kalaupun itu mau diadu di ranah apologetika yang fair dan objektif, maka yang harus menjadi parameter atau wasit dari kedua keagamaan ini harus sesuatu yang sifatnya netral dan objektif. Itulah fakta histori. Fakta historis kan bebas dari asumsi teologis kan? Iya. Iya.
Maka kedua keimanan ini harus diadu di dalam fakta historis. Fakta historis akan menunjukkan kebenarannya di mana. Di pihak yang mengatakan Kristus itu tidak wafat atau digantikan oleh seseorang, atau malah fakta historis sungguh-sungguh menunjukkan Kristus itu wafat. Dan puji Tuhan, fakta historis sendiri bersaksi lewat keterangan-keterangan sekuler ya dari lingkungan non-Kristiani justru lebih dekat dengan apa yang ada di kebenaran Injil, yang mengatakan bahwa yang wafat dan mati di salib itu seorang yang bernama Yesus Kristus. Dia dari Bethlehem, dia punya pengikut ini, itu yang bisa saja saya tunjukkan di sini, tetapi bukan itu yang akan menjadi fokus pembahasan saya pada malam hari ini. Oke. Itu untuk menjawab fenomena pertama sebagai peneguhan iman Katolik kepada kita semua. Ya, amin. Siap. Fenomena kedua. Ya. Saya mencoba untuk semakin singkat ya dan detail saja supaya tidak terjadi panjang lebar di sini atau double-isasi yang sudah dikatakan oleh pembahasan dalam channel Bang Katsu ini. Nah, fenomena kedua, jika kita mau berbicara tentang soal penistaan agama, apakah hukuman atau vonis yang dialami oleh Allah Putra yang berinkarnasi ini bisa kita kategorisasikan sebagai penistaan agama, layak atau sama dengan mereka yang saat ini akhir-akhir kita saksikan. Nah, ini juga saya mau mengutarakan kritik persaudaraannya terhadap judul yang diangkat oleh Bang Katsu ini. Bukan berarti ini salah, judul ini salah, tetapi judul ini harus membutuhkan penalaran yang secara tenang dan tinggi untuk umat awam sendiri. Karena nanti ketika kita mengangkat judul yang memiliki gaya pembahasan seperti ini ya, bahwa korban penistaan agama paling pertama itu Kristus, orang yang tidak terbiasa berpikir, ini bukan saya mau membeda-bedakan, bukan, tetapi ada kemungkinan besar bahwa orang yang belum terbiasa dengan yang namanya abstraksi atau imajinasi yang luas itu akan langsung mengaminkan bahwa Kristus itu korban dari penistaan agama. Nah, saya langsung masuk ke pertanyaan, apa yang membedakan vonis yang dijalankan atau yang dialami oleh Tuhan kita ini, Sang Mesias, Putra Allah, dengan korban-korban dari penistaan agama yang lain? Misalnya orang-orang yang akhir-akhir ini terjerat di hukum kita ya, hukum penistaan agama ini. Jadi saya juga heran mengapa di negara kita yang menurut founding father sendiri Bapak Soekarno sebut secara jelas bahwa ini kan bukan negara agama, tetapi mengapa bisa ada undang-undang itu? Tapi itu masalah lain. Saya mau coba masuk di pertanyaan tadi. Apa yang membedakan itu? Yang membedakan ialah orang yang berada dalam hukuman tersebut. Maka segala peristiwa dan misteri yang terjadi di dalam hukuman dari yang dijalankan oleh Tuhan kita ini dan juga orang-orang ini tentu berbeda. Karena kembali lagi ke penegasan saya tadi soal Gaudium et Spes nomor 22. Semua harus dikembalikan ke fakta inkarnasi. Hanya Kristuslah satu-satunya manusia yang adalah inkarnasi firman Allah. Maka hukuman yang dijalankan itu adalah hukuman yang bukan hanya sebatas hukuman pelanggaran terhadap satu hukum manusiawi, tetapi ada makna teologis, ada makna adikodrati di dalam hukuman yang lahiriah itu apa? Itulah penebusan yang kita rayakan di dalam Jumat Agung, yang senantiasa kita gaungkan, serukan di dalam Ekaristi, kurban Kristus. Maka perbedaan esensial dari hukuman yang dijalankan oleh Sang Putra dengan para penista agama lain itu ialah perbedaan yang sangat-sangat jelas dan sangat-sangat rinci, bahwa yang dilakukan oleh Kristus itu justru penebusan bagi dosa manusia. Jadi hukuman itu menjadi sarana dari penebusan. Sampai sini bisa tangkap? Ya. Itulah hebatnya Allah kita. Misterinya Allah kekristenan itu. Menggunakan hal-hal yang dianggap hina dina, bahkan yang dianggap sungguh menakutkan dan keji. Ini hukuman mati di salib loh. Iya. Bahkan sampai dianggap hal-hal itu sampai ada kata terkutuklah orang yang disalib gitu kan. Artinya kan saking hinanya banget gitu loh hukuman salib itu kan. Tapi inilah yang dijadikan sebagai sesuatu kekuatan atau lambang kemenangan gitu kan. Lambang kemenangan. Maka menjadi pertanyaan refleksi, berarti Allah kita adalah Allah Maha Kuasa atau tidak? Iya. Maha Kuasa. Simpelnya menggunakan
menggunakan sesuatu yang hina, remeh begitu kan, bisa dijadiin Iya, sesuatu yang berharga banget gitu kan. aduh. Luar biasa. Gue makin merinding Maka ini dengarnya nih. ya, Memang kalau maka bicara kita Tuhan pastilah kita merinding. Tuhan kita maha Iya, besar. Begitu. merinding gue nih. Lanjut dan dok. itulah yang dialami oleh Santo Longinius ya, yang menusuk lambung Oh ya, Sang Santo Kristus. Longinus, Ya, perwira Romawi yang menusuk lambung. disitulah kesadaran dan kepekaannya terbuka bahwa inilah firman yang berinkarnasi itu, yang dituduh sebagai penista oleh para pemuka agama Yahudi. Dan jika kita refleksikan ini secara biblis, mengapa orang yang mengalami kepekaan itu, kesadaran itu, adalah orang yang bukan Yahudi, orang Romawi loh. Iya. Yang sadar duluan, sungguh ini adalah anak Allah. Itu kan orang Romawi kan yang ngomong seperti itu pas Iya. di kayu salib itu kan. Nah, misteri apa yang mau dikatakan di situ? Itulah tergenaplah nats yang saya tidak tahu ya ayatnya yang pasti, bahwa Allah menampakkan kebenarannya itu bukan kepada para nabi atau raja atau orang-orang pintar, tetapi terhadap orang-orang yang terpinggirkan. Bangsa Romawi kan dalam konteks Yahudi ini mereka orang-orang kafir, dan ternyata Allah yang dalam rupa manusia ini justru menunjukkan kebesarannya, penyelamatannya itu di mata orang kafir yang hendak menyiksa kemanusiaannya. Jadi itu. Harap kepekaan kita terhadap misteri ini bukan hanya menjadi rutinitas semata, apalagi kita gereja Katolik yang menjalankan ini secara sakramental loh. Bahkan dirituskan oleh kita. Nah, itu kedua. Nah, poin ketiga yang paling terakhir di sini. Soal bagaimana kita berelasi antar umat beragama. Tadi sudah sempat di poin pertama saya jelaskan bagaimana kita sebagai orang Katolik memposisikan atau menyikapi diri terhadap serangan-serangan teologis. Tapi di bagian ketiga ini saya mau mengajak kita sekalian untuk semakin memahami lebih dalam apa makna dari keberagaman dan keberimanan kita, khususnya sebagai orang gereja Katolik. Banyak yang mengatakan bahwa gereja Katolik itu semakin dirayakan sebagai agama rutinitas semata atau formalitas, tidak mempunyai esensi spiritual karena banyaknya lika-liku ritus atau aturan. Bahkan yang seperti Pak J katakan tadi, dalam hal menafsir pun kita harus setia, yang dalam istilah saya itu tunduk pada yang namanya konsensus patrum. Nah, bagaimana ini? Bukankah Kristus dalam wafatnya itu malah membuat bait Allah terpecah kan? Yang artinya terbelah. Yang menurut beberapa penafsir, disitulah saat dimana hukum-hukum agama itu sudah dimusnahkan. Oleh karena wafat Kristus yang dimenangkan, maka kita hanya perlu iman kepada Dia saja, tidak lagi yang namanya upacara. Iya, Memang benar. Tata cara yang ribet begitu nggak perlu lagi gitu kan. Ada yang menafsir begitu kan. Syukurlah Bang berbagi pernah saksikan pendapat yang demikian. Nah, memang benar di satu dalam pemahaman tertentu Kristus sungguh menyelamatkan kita dari beban keagamaan yang menurut tafsiran paling dalam itu kita dibebaskan dari mentalitas Yudaisme, Yahudi, yang dimana kental dengan hukum Taurat. Kita sudah dibebaskan dari situ. Tapi dalam rangka kehidupan sosial kita, jika agama itu hanya menggunakan yang namanya mentalitas individualisme atau mentalitas liberalisme atau mentalitas relativisme, tidak ada kebenaran mutlak, semuanya berjalan sebebas saya, dan sayalah yang menjadi patokan kebenaran itu, patokan yang bersifat subjektif individual, maka disitulah agama-agama baru akan senantiasa bangkit dan akan senantiasa berbenturan. Saya berharap pemaparan saya ini tidak mengambang ya, atau bisa mendarat. Artinya apa? Tetaplah dalam beragama itu kita membutuhkan yang namanya otoritas. Satu mercusuar yang hendak mengarahkan kita dalam kita berlabuh. Nah, jadi yang namanya orang beragama itu tidak ada yang istilahnya saya lebih beragama daripada kamu. Tidak. Kita punya yang namanya patokan, punya yang namanya otoritas. Betul. Maka berdasarkan dari 3 fenomena itu, saya
akhiri pembahasan saya sampai di hal tersebut. Terima kasih.